Horas. Kali ini kita akan jalan-jalan ke jurusan paling banyak peminatnya di Universitas Negeri Medan, yaitu jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Gimana sih rasanya kuliah di jurusan favorit? Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bersama saya Rudolf P. Situmorang. Kali ini kita sudah duduk bersama dengan Bapak Dr. Irsan MPD MSI selaku Ketua Jurusan dari Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, seperti yang kita tahu bahwa jurusan PGSD di Unimed adalah jurusan paling favorit yang paling diminati di Universitas Negeri Medan. Jadi kali ini perbincangan kita akan membahas tentang jurusan PGSD di Unimed. Mungkin untuk yang pertama Bapak, mungkin sebelumnya Bapak boleh menjelaskan sedikit tentang profil PGSD. Baik. Terima kasih Saudara Situmorang. Saya teringat lagunya kalau Situmorang. Baik, kita bicara tentang PGSD sampai saat ini, khususnya tentang profil PGSD PIP Universitas Negeri Medan. PGSD ini sudah ada sejak tahun 1990 ketika didirikan di Jalan Merbau, dan masih namanya lembaga ini adalah IKIP Medan, tapi masih diploma 2. Kemudian pada tahun 1995 itu didirikanlah perubahan dari D3 menjadi S1. Kemudian saat ini kita sudah memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di prodi yang ada di Unimed, yaitu lebih dari 1.300 orang, dengan jumlah dosen lebih dari 40 orang. Logika maupun rasio kebutuhan dosennya sebetulnya untuk beberapa bidang studi utama di SD sudah cukup, kecuali bahasa Indonesia, IPS itu masih logika rasionya masih kurang, tetapi bisa ditutupi dengan mendatangkan dosen dari jurusan yang ada di lingkungan Universitas Negeri Medan. Nah, saat ini kurikulum yang digunakan sudah ada 3 pula. Satu, kurikulum 2016, kurikulum KKNI, kemudian revisi KKNI tahun 2018, baru yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar sebagaimana yang disarankan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kurikulum Merdeka. Tahun lalu kita mendapat hibah bantuan dari Kemdikbud 5 prodi di Universitas Negeri Medan, salah satunya adalah PGSD PIP Unimed. Ke depan kita akan membuka kelas atau rombel rombel bilingual gitu. Itulah PGSD sekarang. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya PGSD ini adalah jurusan paling diminati di Universitas Negeri Medan. Jadi saya mau bertanya Pak, kira-kira berapa daya tampung PGSD Unimed untuk tahun ini Pak, tahun 2021?
Sebetulnya daya tampung PGSD PIP Unimed itu untuk setiap tahun itu yang ideal itu adalah 8 rombel. 8 rombel itu 8 kalau 40 per rombel sama dengan 320. Iya. Tetapi Universitas Negeri Medan 2 tahun terakhir ini karena peminatnya cukup besar, persaingannya sangat tinggi, akhirnya diterima 10 rombel. Jadi 2 tahun terakhir jumlah mahasiswa PGSD itu di atas 400. Karena PGSD itu mata kuliah intinya hanya sekitar 94 SKS. Di luar itu adalah pertama mata kuliah universitas. Kita mengenal yang namanya mata kuliah universal. Mata kuliah universal itu diperoleh semua mahasiswa di dunia ini, yaitu adalah metode penelitian. Iya. Dan dimanapun dia jurusannya dia harus memperoleh itu. Kemudian yang kedua statistik, itu juga universal. Nah, kita di luar itu ada lagi mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah universitas, ada mata kuliah profesi kependidikan. Maksudnya bagaimana supaya mahasiswa PGSD paham profesi guru dan profesi non guru itu dipelajari dalam mata kuliah profesi. Kemudian guru-guru calon guru SD ini juga dilengkapi dengan mata kuliah universitas, yaitu tumbuh kembang anak didik, tumbuh kembang anak, yaitu dalam mata kuliah perkembangan peserta didik sekaligus mata kuliah psikologi pendidikan. Kemudian nanti mereka belajar bagaimana strategi membelajarkan anak-anak yang memiliki ciri khusus sebagai ciri anak SD, misalnya senang bergerak, senang bereksperimen dan lain-lain. Kalau yang 5 bidang studi, kalau sekarang saya katakan 6 bidang studi setelah kurikulum 2013. Yang 5 itu adalah IPA IPS, Bahasa Indonesia Matematika, PPKN Seni Budaya. Ini adalah mata kuliah yang harus kontennya dikuasai oleh mahasiswa PGSD jika mau jadi guru di SD. Saya katakan selalu kepada mahasiswa yang datang ke PGSD ini, kalian ini orang-orang hebat. Di luar sana orang hanya mau belajar bahasa Indonesia supaya bisa jadi guru bahasa Indonesia di SMP atau di SMA. Anda datang ke PGSD mau membelajarkan anak-anak yang masih muda belia dengan 6 konten. Berarti Anda adalah termasuk kategori hebat. Tapi mungkin kehebatannya adalah jika memang Anda memiliki motivasi yang tinggi untuk mengenal dan senang pada anak-anak. Jika Anda tidak pernah senang dan sayang pada anak-anak, jangan harap Anda bisa menjadi guru yang sukses di SD. Jadi mata kuliah lain yang dikemas itu adalah pembelajaran tematik, karena di SD itu kurikulumnya tematik. Jadi jadwal pelajaran pun bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, tapi berdasarkan tema dan subtema. Jadi pembelajaran tematik itu dibungkus dengan namanya tema. Ada di situ kalau misalnya peristiwa kegiatan sehari-hari, kegiatan siang hari misalnya, itu ada di situ matematika, ada bahasa Indonesia, ada PPKN, demikian juga dan seterusnya. Jadi dibungkus dengan tema kegiatan di siang hari misalnya. Tapi muatannya bisa berbagai mata pelajaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana prospek kerja prodi PGSD ini Pak? Apakah hanya lulusannya itu nanti akan menjadi hanya seorang guru SD aja Pak, atau gimana Pak? Kita membuat profil lulusan PGSD itu memang yang pertama adalah pendidik atau pengajar di SD. Ya, Pak. Yang kedua adalah asisten peneliti. Ya, asisten peneliti. Yang ketiga adalah konsultan di bidang pendidikan. Kurikulum 2020 mengharuskan mahasiswa PGSD sekarang boleh belajar 3 semester di luar prodi dengan kampus Merdeka itu. Jadi ini jurusan kembali mereview kembali kurikulumnya supaya link atau berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh Kemendikbud atau dalam hal ini Dirjen Dikti. Nah, untuk itu mata kuliah itu sekarang diberi spesifikasi khususnya di RPS dan kajian materinya. Kalau dia mau jadi guru, dia apa yang harus dikuasainya? Kalau dia mau jadi asisten peneliti, dia harus menguasai misalnya statistik, dia menguasai metodologi penelitian, dia menguasai seminar apa masalah-masalah aktual di bidang pendidikan, sehingga dia bisa nanti
meneliti hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian nanti dia diharapkan jadi orang yang bisa juga menjadi konsultan atau tempat orang bertanya, tempat orang diajak, orang akan mengajak mereka bekerja sama, misalnya membangun pendidikan di daerah. Mereka harus bisa merancang program-program kegiatan yang kebetulan UNIMED ini difasilitasi dengan tugas-tugas riset dan proyek. Kita berharap ke depan lulusan PGSD ini juga nanti akan bisa jadi manajer pendidikan, tetapi dengan syarat mereka harus lanjut lagi ke jenjang S2. Bisa juga jadi dosen atau menggantikan saya pun di sini bisa juga. Tapi syaratnya mereka harus pergi dulu sekolah, melanjutkan studi di Dikdas UNIMED. Bagaimana konsep mengajar dan belajar di PGSD ini pada masa pandemi ini, Pak? Baik. Dalam satu seminar beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan, akibat pandemi COVID-19, dunia ini sudah menjadi satu kampung besar, global village. Itu sebetulnya sudah ada ahli yang mengatakan itu tahun 60-an. Kampung global itu ternyata ada sekarang. Karena satu penyakit saja, satu dunia menanggung akibatnya. Nah, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Di bidang pendidikan, dampaknya cukup banyak. Salah satu diantaranya adalah tidak bisanya lagi anak-anak pergi ke sekolah seperti biasa. Dia harus belajar di rumah. Kan ini membuat anak-anak ada yang kehilangan masa belajar. Ada juga yang bukan hanya kehilangan masa belajar, tapi kehilangan kemampuan belajar. Karena dia setiap hari keluar dari rumahnya hanya untuk main, untuk ikut kawan-kawannya. Kadang ada pun tugas dari gurunya, tugas itu tidak lagi serius pada saat dia mengerjakan tugas bersama gurunya di kelas. Ini harus diatasi. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai agenda solusi untuk itu, termasuk menyediakan fasilitas IndiHome, internet di sekolah misalnya. Kemudian guru-guru dikasih pulsa. Kalau untuk mahasiswa kan dikasih juga pulsa di awal-awal COVID. Siswa-siswa kita juga sebetulnya bagi diri mereka itu, siswa SD itu, kalau di kota masih lumayan, dia pegang handphone. Tapi kalau di desa-desa, handphone belum tentu dimiliki oleh orang tuanya sekalipun. Lantas di desa masih ada keringanan, masih bisa mereka membuat pertemuan-pertemuan, tapi saya lihat seragamnya sudah hilang. Iya memang. Apakah itu untuk menghindari sweeping atau bagaimana, atau pengawasan? Tetapi yang pasti solusinya itu dicari oleh para kepala sekolah bersama guru serta masyarakat di sekitar itu. Kita berharap konsep tripusat pendidikan itu akan menyelesaikan persoalan pendidikan di masa COVID. Kenapa? Karena bukan hanya tanggung jawab guru dan kepala sekolah keberhasilan anak, apalagi berkaitan dengan kehilangan kemampuan belajar, kehilangan masa belajar karena tidak lagi full waktunya. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini juga mewakilkan dari beberapa pertanyaan kawan-kawan saya yang di luar dari jurusan PGSD ini, yang dimana ketika mungkin sebelum COVID, ketika proses belajar mengajar itu masih bertatap muka, yang kami lihat teman-teman mahasiswa dari jurusan PGSD itu setiap harinya menggunakan seragam hitam putih. Itu alasannya kenapa ya Pak harus hitam putih gitu? Oh iya, hitam putih Ya. memang pilihan pakaian dari pendahulu saya dulu, dengan tujuan itu pendidikan budi pekerti, menanamkan rasa kebersamaan di kalangan sesama mahasiswa dari manapun dia berasal. Kan beragam-ragam asal latar belakangnya, tapi begitu masuk di PGSD semuanya hitam putih. Tidak ada yang merasa sungkan memakai hitam putih itu. Dan di UNIMED ini cuma PGSD di UNIMED yang pakaiannya hitam putih, dan mereka tidak pernah malu memakai hitam putih ini, baik di kampus maupun di luar kampus. Karena mereka tahu untuk bisa mendidik diri sendiri itu perlu dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan berpakaian. Kenapa nggak boleh celana jeans atau celana yang lain? Ya kan? Iya.
itu juga untuk menanamkan kebersamaan itu sekaligus disiplin berpakaian, karena nanti jadi guru pun harus bisa mereka disiplin di sekolah. Dan intinya kalau mereka seragam datang ke sekolah dengan pakaian hitam putih, ada penampilan-penampilan khusus yang terlihat oleh anak-anak nanti. Oh, ini spesial, guru spesial. Termasuk waktu PPL, praktek di lapangan. Eh, Mereka masih muda-muda dengan pakaian seragam hitam putih, cuma tambah kalau PPL ada jaket ya, alma mater. Tetapi itu satu kebanggaan bagi kami di PGSD, kami bisa menanamkan soal berpakaian itu menjadi milik bersama hitam putih. Bahkan ada di antara mahasiswa PGSD itu dulu yang menulis puisi tentang hitam putih. Hitam putih. PGSD hitam putih. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih bertanya kenapa PGSD itu harus menggunakan seragam hitam putih setiap harinya ketika belajar, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ini. Jadi itulah jawaban mungkin untuk teman-teman yang masih bertanya kemarin-kemarin ya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai pendidikan tadi Pak, masih Pak. Ya. Menurut Bapak atau pendapat Bapak, bagaimana peran guru atau seberapa pentingnya guru saat ini, dan menurut Bapak juga guru yang profesional itu seperti apa? Oh ya, pertama seberapa penting Ya, guru Bu. saat ini. Meskipun anak-anak sudah berada pada generasi digital native ya, generasi yang mengenal teknologi digital sebelum mereka memasuki bangku sekolah. Itulah nanti yang akan kalian didik ya, termasuk guru-guru SD. Mereka itu meskipun hidup di abad teknologi digital, revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi boleh setinggi langit, tetapi teknik guru mendidik anak itu tetap number one. Karena itu kehadiran guru lebih penting daripada teknologi itu sendiri. Nah, itu harus ditanamkan. Seberapa setinggi langit kecanggihan teknologi, drone misalnya bisa memoto segala macam itu, tapi teknologi tidak bisa menyentuh perasaan anak-anak manusia. Yang bisa menyentuh itu adalah sikap guru, omongan guru, sentuhan-sentuhan, salaman, pegang pundak. Itu adalah bagian dari menghaluskan jiwa anak-anak. Jadi kehadiran guru, guru idola. Belum ada teknologi idola yang jadi guru kan. Suatu saat mungkin iya akan ada teknologi idola, tetapi kehadiran guru dengan menggunakan teknik dia membimbing, mendidik, melatih anak-anak generasi muda itu jauh lebih penting daripada teknologi itu sendiri. Ada seorang pakar internasional, saya lupa namanya, mengatakan teknologi itu penting, tapi lebih penting lagi teknik gurunya mendidik anak. Wah, sangat luar biasa. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan mungkin bagaimana konsep belajar di PGSD, berapa jumlah tenaga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir mungkin ini yang mewakilkan dari beberapa pertanyaan teman-teman. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini lebih ke saran. Kira-kira apa tips atau apa saja yang perlu dipersiapkan adik-adik yang masih di SMA atau yang sudah lulus, yang ingin lulus di jurusan PGSD ini? Yang pertama pada jenjang profesional guru itu adalah Anda harus sayang sama anak-anak. Ada rasa sayang pada anak-anak, itu cocok mendaftar ke PGSD. Ya. Ada rasa sayang. Jadi tes dulu di lingkungan sekitar Anda, kepada adik-adik Anda di rumah. Sayang nggak sama mereka? Peduli nggak? Merasa ada berempati nggak kalau mereka sulit mengerjakan soal di SD misalnya? Itu yang pertama, sayang dulu. Jadi itu bagian penting dari mendidik orang menjadi guru SD. Tanpa rasa sayang kepada anak-anak, nanti suatu saat main cubit aja sama anak-anak. Ada sedikit-sedikit masalah dicubit ya anak-anak. Itu nggak betul lagi di masa sekarang. Ya. Yang kedua adalah content knowledge. Kalau tadi itu pedagogikal, ya, pedagogikalnya. Sekarang kontennya. Anda mau jadi guru di SD dengan 6 bidang studi harus dikuasai. Dalami ilmu dasar matematik, IPA, IPS di SMA, supaya nanti ketika masuk belajar di PGSD, konsep dasar IPA, konsep dasar matematika, konsep dasar bahasa itu
Anda sudah mumpuni untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya. Jadi Anda boleh mempersiapkan diri di situ tentang konten-konten bidang studi yang utama yang 6 tadi. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKN, dan seni. Jadi guru itu tidak hanya menguasai kontennya itu, tapi juga sekarang ini kita mengenal istilah neuroscience, ilmu saraf. Bagaimana menghaluskan perasaan orang menggunakan seni, bahasa, sehingga ketika mereka belajar itu muncul rasa senang belajar, sehingga menjadi kebiasaan belajar, rasa senang belajar. Kalau perlu sampai tahap belajar itu tahap lahap belajar. Jadi bukan hanya makan saja yang lahap, belajar pun harus lahap. Jadi itu yang perlu, mempersiapkan diri kita untuk menambah ilmu bagi Anda yang ingin jadi guru SD, apalagi nanti yang Anda hadapi itu anak-anak generasi digital native ya. Tolong dipelajari kian sekarang, anak-anak yang acuh, yang tak peduli dengan orang lain. Itulah Anda mau ngajar itu, mau mendidik itu di masa depan, silakan siapkan diri. Pelajari kian bagaimana tipikal, bagaimana ciri-ciri anak-anak zaman YouTube, generasi YouTube. Itulah generasi digital native itu. Persiapkan diri Anda, mudah-mudahan kita jumpa lagi nanti. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin demikian hasil perbincangan kita hari ini, sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan Bapak ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Irsan MPD MSI selaku Ketua Jurusan dari jurusan PGSD Unimed. Jadi untuk penonton ataupun untuk teman-teman semua, semoga melalui tayangan video ini yang ingin mengambil jurusan di PGSD Unimed semakin diyakinkan melalui video ini. Kemudian yang sudah berniat untuk kuliah di Unimed, semoga dipermudah langkahnya. Dan mungkin demikian Pak untuk diskusi saat ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak. Semoga jurusan PGSD harapan kita bersama semoga semakin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk Pak Situmorang dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke baik Pak, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nama saya Yolanda Ginting, saya jurusan PGSD Stampu 2017. Saya Intan Butar-Butar, Stampu 17 PGSD. Saya jurusan PGSD Stampu 17. Nama saya Mukarayani, Stampu 17 dari PGSD. Perkenalkan, nama saya Aswina Sinuba, saya jurusan Pendidikan di Sekolah Dasar. Asfi Maulani dari jurusan PGSD Stampu 2017. Nama saya Jampun Tua Samuel Supriyan, mahasiswa jurusan PGSD. Perkenalkan, nama saya Nadia Reti. Saya sendiri karena memang udah pilihan pertama dan pengen jadi guru PGSD. Oke, ini kalau kakak ini Kak? Sama Bang. Saya memilih jurusan PGSD karena saya ingin menjadi seorang guru yang ingin meningkatkan mutu pendidikan di daerah saya. Alasan saya memilih jurusan PGSD ini yang pertama itu memang karena disuruh oleh orang tua dengan alasan bahwa katanya jurusan PGSD ini mudah untuk mencari pekerjaan atau peluang kerjanya. Alasan saya memilih PGSD karena setelah saya tamat SMA, saya mau coba polisi, cuman saya kalah di polisi, lalu saya diarahkan orang tua kuliah, lalu saya melihat jurusan favorit yang kuliah yang ada di Sumatera Utara, salah satunya adalah PGSD, dan saya juga ada motivasi keinginan karena orang tua saya juga sendiri. Kalau dari saya sendiri menyenangkan, baru untuk mahasiswanya mudah berbaur. Menyenangkan juga kan Bang, cuman ya gitu, lebih mudah berbaurnya, terus lebih baik-baik juga orangnya dan enggak. Setelah di bangku perkuliahan PGSD, saya merasa lebih dekat dengan anak-anak sekolah dasar dan memperhatikan anak-anak dan semoga bermanfaat untuk saya yang mahasiswa sekolah dasar. Pertama-pertama sempat kayak mikirnya salah, baru setelah berjalannya baru bilang oh nggak nyesal, karena lihat dari
fakultas lain kayaknya mengenai tugas di PGSD itu lebih mudah daripada yang lain. Sudah ada jurusan PGSD ini karena di sini pengalaman itu lebih mudah karena mulai dari semester 1 sampai semester 7 udah langsung ada magang 1, 2, 3 jadi kita lebih belajar Pak. Harapannya untuk di PGSD harusnya lebih penelitiannya dikembangkan, fasilitas-fasilitasnya juga diperbaiki. Saya untuk PGSD UNIMED dari segi fasilitasnya mungkin bisa diperbaiki dan semoga semua mahasiswa lulusan PGSD bisa bersaing dalam. Saya untuk jurusan PGSD selanjutnya semoga semakin memperlengkapi fasilitas seperti komputer dan alat dan lain-lain. Harapan untuk jurusan PGSD kalau bisa sih untuk apa fasilitasnya diperbaikin dan cobalah jangan satu semester jangan sampai selesai itu pakai hitam putih.